Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin para pemirsa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat bersua kembali dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan apa yang kita tunaikan saat ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman. Hadirin para pemirsa rahimakumullah. Saat ini kita sudah memasuki bulan Syawal 1442 Hijriah. Dan sudah 1 minggu lebih Ramadan meninggalkan kita. Tentu banyak pelajaran, banyak iktibar yang telah kita petik selama menunaikan ibadah puasa Ramadan. Sebagai orang yang ingin lebih maju dalam hal kegiatan ibadah kepada Al-Khaliq, ingin melihat pengabdian dan apa yang sudah kita tunaikan, apakah sudah sesuai dengan syariat, sehingga ada harapan bahwa puasa yang kita tunaikan itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hal acuan kita dalam menilai puasa yang kita tunaikan sendiri. Apakah sudah berkesesuaian ataukah tidak? Sebagai acuan kita, ada salah satu sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sabda ini tentu mempunyai latar belakang dan pernah terjadi, sehingga Rasulullah mengemukakannya kepada umatnya. Sebagaimana sabdanya yang berbunyi, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash. Berapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya illal ju' wal atash, kecuali rasa lapar dan dahaga. Hadis ini tentu terjadi di tengah-tengah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berpuasa tetapi tidak memperoleh apa-apa. Sebagai contoh, ada salah satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat keras atas kebiasaan, atas karakter umatnya sendiri. Malam yada' qaula dzur wal amala bih falaisa lillahi hajatun ayyada'a ta'amahu wa syarabuh. Barang siapa yang membiasakan dirinya berkata qaula dzur, berkata yang jelek, wal amala bih, dan amalan yang semisal dengan itu, perkataan dusta, dia biasakan dirinya untuk tetap melakukan hal itu. Falaisa lillahi hajatun ayyada'a ta'amahu wa syarabuh. Allah tidak butuh atas upaya kita menahan diri dari lapar dan dahaga. Artinya hadirin sekalian, upaya kita untuk tidak membatalkan ibadah puasa yang kita tunaikan
dengan cara menahan lapar dan dahaga tidak akan berarti sama sekali, dan Allah tidak butuh atas upaya itu. Kalau kebiasaan berkata-kata jelek, berkata dusta, tidak kita tinggalkan. Dalam kitab Durratun Nasihin juga ditegaskan, khamsata asya'a tuhbitus shaum. Ada 5 perkara yang membatalkan pahala puasa. Al-qidbu, wal-ghibah, wan-namimah, wal-yaminul gamus, wan-nazaru bisyahwatin. 5 perkara yang membatalkan pahala puasa kita itu adalah al-qidbu, suka berdusta, ghibah, suka membicarakan aib orang lain, suka menjelek-jelekkan orang lain di belakangnya, sumpah palsu, dan memandang sesuatu dengan syahwat. Dari hadis-hadis ini jelas bahwa berkata-kata jelek, suka bohong, itu akan menghabiskan dan menghilangkan pahala puasa yang kita tunaikan. Al-mustaghfiru bil lisan. Ketika kita di masjid, ketika kita di majelis, ketika kita melaksanakan ibadah, al-mustaghfiru bil lisan, kita selalu bertobat dengan beristighfar sebanyak-banyaknya. Tetapi perilaku kita juga, perilaku maksiat, perilaku yang mendatangkan dosa tetap sudah kita lakukan. Kal mustahzi'i bi rabbi. Orang seperti ini sudah mengolok-olok Tuhannya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi perilaku kita, kebiasaan kita membicarakan orang lain, kebiasaan kita menjelekkan orang lain, tidak bisa kita tinggalkan. Kita bertaubat tetapi tetap melakukan maksiat. Kal mustahzi'i bi rabbi. Orang seperti ini sudah mengolok-olok Tuhannya. Dalam Al-Quran ditegaskan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, lima taqulu ma la taf'alun. Kenapa kamu katakan apa yang tidak kamu perbuat? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar kebencian di sisi Allah disebabkan kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat. Artinya antara lidah kita yang bertaubat tidak berkesesuaian dengan perilaku kita sehari-hari, menyimpang dari taubat yang kita tunaikan, sehingga kita termasuk orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, jika itu yang terjadi pada diri kita masing-masing, tentu puasa yang kita tunaikan termasuk dalam hadis yang sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW, kita tidak memperoleh apa-apa illal ju' wal atash, kecuali lapar dan dahaga. Selanjutnya ada salah satu cerita. Ini peristiwa terjadi ketika Rasulullah SAW sedang menunaikan ibadah sholat Id. Begitu beliau selesai melaksanakan ibadah sholat Id, tiba-tiba para sahabat mendengar Rasulullah SAW amin 3 kali. Para sahabat melihat di sekeliling Rasulullah, di sekitar mereka tidak ada yang berdoa. Kenapa Rasulullah amin sampai 3 kali? Sehingga para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa yang berdoa sehingga Rasulullah amin sampai 3 kali? Rasulullah SAW menjelaskan bahwa barusan malaikat Jibril berdoa dan meminta aku untuk mengaminkan. Doa yang pertama, ya Allah, janganlah engkau terima puasanya orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Lalu Rasulullah mengaminkan. Doa yang kedua, ya Allah,
janganlah engkau terima pahala puasa seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Rasulullah mengaminkan. Dan doa yang ketiga, ya Allah, janganlah engkau terima pahala puasa orang yang tidak menerima maaf orang yang meminta maaf dan tidak memaafkan tetangganya. Lalu Rasulullah mengaminkan. Logikanya hadirin sekalian, jika malaikat Jibril berdoa dan diaminkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu kita yakin doa ini akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin para pemirsa rahimakumullah, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, seorang istri yang durhaka kepada suaminya, kedua-duanya bahwa ridha Allah tergantung dari ridha orang tua, ridha suami. Istri akan diridhai oleh Allah ketika suaminya ridha kepadanya. Demikian juga seorang anak. Oleh karena itu hadirin sekalian, mungkin inilah yang mendasari orang tua kita dulu berupaya semaksimal mungkin mencari solusi bagaimana caranya agar mereka hadir di dekat orang tuanya untuk melakukan sungkem mohon maaf atas kekeliruan yang pernah diperbuat. Di hari raya Idul Fitri, kita semua memohon ampun kepada Allah SWT dan memohon maaf kepada kedua orang tua kita demi memperoleh ridha mereka. Jika tidak, maka doa malaikat Jibril, puasa yang kita tunaikan tidak akan diterima. Demikian juga seorang istri, ada salah seorang sahabat sebelum berangkat ke masjid menunaikan sholat Idul Fitri, maka istrinya terlebih dahulu di rumah memohon maaf kepada suami. Jadi tanpa ridha seorang suami, apapun yang ditunaikan tidak akan bernilai sama sekali. Doa yang ketiga, tidak akan diterima puasanya ketika tidak mau memaafkan tetangganya dan orang yang meminta maaf kepadanya. Ada salah satu sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai beliau bersumpah 3 kali, wallah la yu'min, wallah la yu'min, wallah la yu'min, alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Demi Allah, orang itu tidak beriman. Demi Allah, orang itu tidak beriman. Demi Allah, orang itu tidak beriman. Alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Orang yang karena perilakunya tetangganya merasa tidak aman. Oleh karena itu hadirin sekalian, mungkin ini dasar kita melaksanakan halal bihalal untuk saling memaafkan antar sesama. Jangan sampai sekali-kali dendam kita pelihara. Kita mulai dari nol. Kita saling memaafkan. Ada salah satu sabda Rasulullah juga sangat tegas, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Hadirin para pemirsa rahimakumullah. Oleh karena itu hadirin sekalian, dengan tibanya Idul Fitri di bulan Syawal ini, mari kita pupuk hormat kita, ketaatan kita kepada kedua orang tua. Demikian juga seorang istri harus tunduk dan taat kepada suaminya, harus memelihara semua tanggung jawab yang sudah diberikan suaminya, menjaga kehormatan suaminya sebagai bentuk pengabdian demi ridha seorang suami. Demikian juga kita dalam pergaulan kemasyarakatan. Mari kita pupuk ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah,
untuk kita saling hargai menghargai, hormat menghormati, demi keharmonisan kita hidup bertetangga, kita hidup bermasyarakat. Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani ghufira lahuma qabla an yatafarraqa. Dua orang muslim bertemu, lalu mereka saling berjabat tangan, Allah akan mengampuni dosa keduanya sebelum mereka berpisah. Hadirin para pemirsa rahimakumullah, itulah kesimpulan dari uraian ini, bahwa kita evaluasi puasa yang kita tunaikan. Apakah lidah ini sudah kita pelihara dengan baik? Apakah lidah ini sudah kita pergunakan untuk mengeluarkan ungkapan-ungkapan yang baik, qaulun ma'ruf, qaulan sadida, kata-kata yang baik yang tidak pernah menyinggung perasaan orang lain? Apakah lidah ini sudah kita kekang untuk mengeluarkan kata-kata yang menyinggung perasaan tetangga kita, menyinggung perasaan saudara kita, ataupun mencibir orang lain? Salamatul insan fi hifzil lisan. Selamatnya manusia tergantung dari pemeliharaan lidahnya. Mudah-mudahan kita semua dapat memelihara lidah ini, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu mampu mengeluarkan kata-kata yang menyejukkan, kata-kata yang dapat memelihara hubungan harmonis antar sesama, dan siap untuk menerima maaf dan meminta maaf antar sesama. Dan mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang muttaqin, hamba Allah yang diterima amal ibadah puasanya selama sebulan ini, dan kita dapat dipertemukan kembali dengan ibadah puasa yang tahun depan. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang selalu menjaga hati ini untuk selalu taat kepada Allah SWT, untuk selalu menjaga keharmonisan antar sesama, untuk selalu taat tunduk kepada kedua orang tua kita, mengabdi kepada kedua orang tua kita sehingga ridhonya dapat kita terima. Demikian juga seorang istri dapat menjadi istri yang tunduk dan taat serta menjaga kehormatan suaminya demi memperoleh ridhonya, sehingga kita termasuk hamba Allah yang muttaqin, hamba Allah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ridha kedua orang tua, ridha suami kepada istrinya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.